Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyernas khotbah dalam epistel Minggu tanggal 8 Juni tahun 2025 tertulis dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, Yoel artinya Tuhan adalah Allah. Dia adalah seorang nabi yang hidup dan bernubuat setelah kembalinya bangsa Yehuda dari pembuangan Babel, tepatnya tahun 400 sebelum Masehi. Pada masa itu, keadaan bangsa Israel dalam keadaan sosial politik dan keagamaan yang baik. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Adapun pewartaan Nabi Yoel berpusat pada hal-hal yang bersifat apokaliptik, yaitu tentang sesuatu hal yang kelak akan terjadi. Ia menubuatkan akan datangnya hari Tuhan, yang disebut dengan istilah dalam bahasa Ibrani Yom Yahweh. Adapun hari Tuhan merupakan hari yang penuh dengan sukacita bagi orang percaya. Namun, hari itu menjadi hari malapetaka bagi bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Dalam kitabnya, Nabi Yoel menceritakan tentang bencana yang akan menimpa umat Israel dan ajakan Nabi Yoel kepada para imam dan seluruh umat untuk bertobat. Bencana alam merupakan pendahuluan sebelum datangnya hari Tuhan atau akhir zaman. Ia mewartakan bahwa hari Tuhan sudah dekat atas dasar penglihatannya di dalam tulah belalang yang menghancurkan segala tumbuh-tumbuhan, terutama yang ada di kebun-kebun. Yoel menubuatkan suatu hari yang disebut sebagai hari Tuhan, ketika Allah mencurahkan rohnya bagi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Maka akan terjadi pembaharuan, pemulihan, bahkan mujizat. Tuhan akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi lewat berbagai peristiwa alam. Ada darah dan api serta gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Hari Tuhan dalam nubuatan Yoel merujuk pada hari ketika Allah campur tangan dalam kehidupan umat untuk menunjuk kehebatan kuasanya. Ketika umat Israel semakin keras kepala dan tegar tengkuk dan memberontak kepada Allah, maka Allah akan campur tangan dengan melakukan penghukuman lewat tanda alam yang tidak lazim dan berakhir pada pemulihan dan pembaharuan untuk membawa umat kembali kepada Allah. Jemaat yang terkasih, apa yang kita baca dalam epistel saat ini merupakan suatu nubuatan Yoel tentang pencurahan Roh Kudus yang telah digenapi dalam perjanjian baru. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka semua orang tanpa membedakan usia, jenis kelamin,
status sosial, akan mengalami kepenuhan roh dan melakukan yang Allah kehendaki. Setiap orang dapat berinteraksi langsung dengan Tuhan Allah. Dalam roh Tuhan ini, siapa saja yang berseru kepada Allah akan diselamatkan. Berseru kepada Tuhan berarti ada penyembahan sejati, ada seruan dari hati, ada pertobatan yang sungguh. Nubuat Nabi Yoel sudah dikenapi dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu tepatnya 10 hari sudah Kristus naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan bagi para murid dan orang percaya. Roh Kudus memperlengkapi gereja untuk menyatakan rencana Allah bagi dunia ini. Kita semua dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Roh Kudus sudah dicurahkan agar kita masing-masing mengalami pemulihan. Meskipun terjadi berbagai malapetaka, bencana alam, bahkan krisis yang berkepanjangan, termasuk musibah peperangan, krisis ekonomi, tetapi orang-orang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara terkasih, Roh Kudus yang dicurahkan itu akan memimpin setiap umat ke dalam suatu pengenalan yang sungguh akan kasih dan kuasa Allah dalam kehidupannya. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada kesanggupan baru untuk beribadah dalam roh dan kebenaran. Ada kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, dan ada kekuatan untuk mengasihi serta melayani sesama. Roh Kudus yang telah tercurah memperlengkapi kita untuk percaya dan menjadi saksi Kristus. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengatasi ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Kuasa Roh Kudus membuat kita tetap berpengharapan kepada Allah. Kuasa Roh Kudus memimpin kita untuk berucap dan bertindak sesuai dengan buah roh. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berkarya sesuai dengan pemberian karunia bagi tiap-tiap orang, baik tua maupun muda, besar atau kecil, siapapun juga. Di tengah berbagai situasi dan dalam berbagai perbedaan, Roh Kudus mempersatukan kita untuk berjalan bersama, berjuang bersama, bekerja bersama, bahkan melakukan beragam hal yang terbaik dengan bersama-sama. Oleh karena itu, dalam setiap pergumulan, kita harus tetap saling menopang, saling mendoakan, saling membina, saling memperlengkapi, saling membangun, juga saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Tentunya, di tengah setiap situasi yang beragam, kiranya kita membuka hati kita bagi peran dari Roh Kudus, agar Roh Allah bekerja, mengubahkan hati kita, menuntun kehidupan kita, sehingga kita dibaharui dari hari ke hari, sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan ini. Hari Tuhan, yaitu akhir zaman itu, pasti akan terjadi, dan datangnya akan begitu sangat dahsyat. Tentunya saudara terkasih, di tengah situasi yang berbeda, kiranya kita membuka kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, agar dituntun oleh Roh Kudus, agar kita dimampukan melakukan beragam hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika suatu saat nanti hari Tuhan itu datang, ketika akhir zaman itu datang, maka kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus akan tetap setia melakukan beragam hal yang telah Tuhan nyatakan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka di sepanjang perjalanan hidup ini, kiranya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan beragam hal pembaharuan dan pemulihan yang telah Tuhan janjikan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dan bagi semua orang di tengah-tengah dunia ini. Sebagai pribadi yang telah menerima tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan ini, maka marilah kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, supaya ketika tiba waktunya, maka kita termasuk orang-orang yang dipanggil dan diselamatkan, dan juga menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kuasa Roh Kudus
terimalah tuntunan bimbingan dari Roh Kudus dalam kehidupanmu sehari-hari, agar kiranya kehidupan kita senantiasa tak bercela, namun berkenan di hadapan Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan yang akan kita jalani di sepanjang masa yang Tuhan berikan bagi kita. Lakukanlah semuanya itu dengan tulus ikhlas, dengan tuntunan Roh Allah yang telah menguduskan kita, yang menuntun kita, yang membimbing kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Mengingat firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Roh-Mu yang kudus itulah yang selalu memenuhi kehidupan kami, yang menuntun, yang membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga apa yang kami lakukan semata-mata berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang telah mengurniakan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami. Amin.